Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Arsyad. Di sini saya akan melaksanakan atau menyelesaikan proyek UAS mata kuliah data mining yang diberikan oleh Bapak dosen Yeyen Dwi Atma MKom dari jurusan Sistem Informasi kelas SIB 2J Universitas Mulia Balikpapan. Di sini saya akan membahas 5 pembahasan yang diberikan oleh Bapak dosen mata kuliah data mining. Yang pertama, membahas pengertian definisi data mining. Yang kedua, membahas pengelompokan data mining. Yang ketiga, membahas pengertian dan tahapan algoritma C4.5. Yang keempat, melakukan perhitungan manual sekaligus menjelaskan di setiap perhitungan sampai membentuk pohon keputusan menggunakan Excel atau editor lainnya dengan tabel 1 soal di bawah. Yang kelima, melakukan perhitungan atau membuat desain proses menggunakan rapid miner dengan algoritma C4.5 atau ID3, mulai dari menyiapkan data, transformasi data, menghubungkan data dengan operator algoritma. Yang terakhir, melihat result tree dan mempresentasikan hasilnya. Baik, ini adalah tabel keputusan bermain tenis, yaitu merupakan tabel soal nomor 4 dan 5 yang sudah saya jelaskan di atas. Ya, yang pertama, pengertian atau definisi data mining. Jadi, data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang tersembunyi yang ada dalam database. Ya, jadi data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk mendapatkan atau mengetahui pengetahuan yang tersembunyi yang ada pada database. Jadi, pengetahuan tanpa data mining tidak akan didapatkan, atau informasi yang ada dalam pada data tanpa menggunakan teknik data mining tidak akan diperoleh atau tidak akan didapatkan. Selain itu, data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Nah, jadi seperti yang saya sudah katakan pada huruf A ini atau kotak A, data mining ialah digunakan untuk menemukan pengetahuan yang tersembunyi. Jadi tidak akan didapatkan pengetahuan itu jika dilakukan secara manual. Jadi harus melakukan teknik data mining. Jadi, tujuan dari data mining adalah menemukan hubungan-hubungan atau pola-pola yang mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. Jadi, tujuannya mencari manfaat dari pola-pola yang diberikan, yang didapat dari data mining. Dan tugas data mining adalah menganalisis secara otomatis atau semi-otomatis dari jumlah data yang besar untuk mengekstrak pola yang menarik yang sebelumnya tidak diketahui berdasarkan klaster, anomali, ataupun asosiasi. Jadi tujuannya itu analisis otomatis atau semi otomatis dari objek yang memiliki data yang berjumlah besar atau kompleks. Jadi objeknya dari data mining adalah data yang berjumlah besar. Jadi itu sekilas tentang pengertian atau definisi data mining. Nah, ini adalah proses data mining. Di sini ada gambar proses data mining. Nah, di sini kan banyak data nih, data yang sangat banyak untuk diproses menjadi sebuah pengetahuan atau menjadi sebuah keputusan. Jadi gimana caranya? Jadi di sini misalkan ada data teks, data gambar, data apalagi audio, video, data file contohnya yang besar. Kemudian dilakukan proses data mining seperti ilustrasi ini kan contohnya pada mesin. Ini contohnya data mining, proses data mining. Kemudian dihasilkan menjadi sebuah ekstraksi atau menjadi sebuah pengetahuan, atau juga bisa menjadi
ya ini menjadi sebuah keputusan atau rekomendasi keputusan. Contoh gampangnya ini seperti kita pengen olahraga jogging atau bermain bulu tangkis lah. Nah, di situ kan kita ada kebimbangan. Misalkan ada kebimbangan, pasti ada kebimbangan mau main atau enggak. Dan di situ contohnya nanti ada prosesnya, proses determining bekerja. Jadi kita misalkan kita ada alasan cuacanya dingin atau hujan atau panas, jadi banyak banyak rencana dan jalanan macet dan juga raketnya tidak ada, mungkin bermain tenis atau mau minjam apa enggak. Nah, kemudian dilakukanlah proses data mining. Data mining di situ bekerja untuk membuat suatu keputusan atau rekomendasi. Ya, jadi seperti itulah proses data mining atau tujuannya data mining, mendapatkan suatu pengetahuan atau mendapatkan suatu keputusan. Nah, itu. Nah, yang kedua, pengelompokan data. Pengelompokan data mining itu terdapat ada 6 kelompok ya. Di situ ada yang pertama deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, asosiasi. Nah, yang pertama di sini deskripsi. Deskripsi merupakan suatu fungsi yang bertujuan untuk memahami lebih jauh mengenai data yang diamati sehingga dapat diketahui perilaku dari sebuah data. Yang kemudian ke estimasi. Estimasi ini untuk menerka sebuah nilai yang belum diketahui. Misal menerka penghasilan seseorang ketika informasi mengenai orang tersebut diketahui. Metode yang digunakan antara lain ini yaitu menggunakan algoritma point estimation dan confidence interval estimation. Itu saja contohnya. Jadi yang ketiga, prediksi. Nah, prediksi ini untuk memperkirakan nilai masa mendatang. Misal memprediksi stok barang 1 tahun ke depan. Fungsi ini mencakup metode algoritma neural network, decision tree ataupun keputusan, dan Canary Snake-Ball atau KNN ya. Yang keempat, klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Metode yang digunakan antara lain neural network, decision tree, KNN atau Canary Snake-Ball, dan null Bayes. Yang kelima ada clustering. Clustering ini merupakan pengelompokan untuk mengidentifikasi data yang memiliki karakteristik tertentu. Metode dalam fungsi ini diantaranya hierarchical clustering dan metode K-mean serta self-organizing map atau SOM dalam bahasa Inggris ya, jadi metodenya. Jadi itu semua merupakan algoritma masing-masing metode algoritma. Yang terakhir di sini ada asosiasi. Asosiasi ini dinamakan juga analisis keranjang pasar, di mana fungsi ini mengidentifikasi item-item produk yang kemungkinan dibeli konsumen bersamaan dengan produk lain. Metode atau algoritma dalam fungsi ini adalah a priori dan generalized sequential pattern atau juga disingkat GSP. Yang ketiga, pengertian dan tahapan algoritma C4.5. Jadi sebelum saya jelaskan, saya mendapatkan referensi dari YouTube Saifur Rahman Khalil. Jadi saya belajar sedikit dari YouTube beliau dan saya akan menjelaskannya ulang. Mungkin jika ada yang ingin lebih jelasnya langsung ke YouTube Saifur Rahman Khalil. Jadi algoritma C4.5 merupakan
Algoritma yang dipergunakan untuk membangun sebuah decision tree atau pohon keputusan. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Algoritma C4.5 merupakan pengembangan dari algoritma ID3. Proses pada pohon keputusan adalah mengubah bentuk data tabel menjadi model pohon. Jadi data dalam bentuk tabel dirubah menjadi model pohon. Kemudian mengubah model pohon menjadi rule, dan rule-nya disederhanakan. Nah, ini adalah alur konsep pohon keputusan. Jadi data dulu, data yang ada pada tabel, kemudian dirubah menjadi model pohon, kemudian model pohon itu dirubah menjadi rule, dan rule-nya disederhanakan seperti yang tadi saya bilang gitu. Nah, ini ada perbedaan algoritma ID3 dengan C45. Jadi, perbedaan C4.5 ada penambahan atau kelebihan. Yang pertama, mampu menangani atribut dengan tipe discrete atau continue. Maksudnya di sini adalah mampu menangani kasus dengan jenis data yang numerik sama jenis data yang integer atau huruf dan angka. Jadi misalkan dalam satu tabel ada yang berbeda huruf jenis datanya, itu bisa diselesaikan dengan C4.5. Kemudian mampu menangani atribut yang kosong atau missing value. Maksudnya di sini adalah jika ada data yang belum terisi pada satu kolom atau pada data dalam bentuk tabel, akan lebih baik diisi dulu. Jadi bisa diisi dulu sebelum dilanjutkan proses pembentukan pohonnya. Jadi memang harus, jadi cara mengisinya adalah jika ada kosong pada satu kolom, dicari nilai terbanyak. Jadi misalkan 313 terus kosong, berarti di situ diisi 3. Jadi dominan yang paling banyak yang diambil untuk mengisi data kosong tersebut. Yang ketiga, pemangkasan pohon keputusan. Pemangkasan pohon keputusan ini tujuannya untuk mempermudah, mempersingkat. Dan yang terakhir, pemilihan atribut yang dilakukan menggunakan gain ratio. Jadi pada penjelasan yang terakhir ini, C4.5 menggunakan gain ratio, sedangkan algoritma D3 menggunakan information gain. Jadi berbeda rumus akhirnya. Baik, di sini ada tahapan algoritma C4.5, ada 7 tahapan. Yang pertama, menyiapkan dataset dalam bentuk tabel. Yang kedua, menghitung nilai entropi. Yang ketiga, menghitung nilai gain. Yang keempat, menghitung nilai split info. Yang kelima, menghitung nilai gain ratio. Nah, baik, di sini jadi perbedaannya ID3 dan C4.5 terdapat pada poin 4 dan 5. Jadi pada algoritma ID3 tidak ada tahapan menghitung nilai split info dan menghitung nilai gain ratio. Jadi ini tambahan untuk C4.5 pengembangannya. Yang keenam, membuat cabang untuk tiap-tiap nilai. Yang ketujuh, ulangi proses untuk setiap cabang hingga semua node. Jadi ID3 juga menggunakan tahapan terakhir ini. Baik. Hal pertama yang dilakukan untuk membentuk pohon keputusan adalah menentukan atribut atau variabel mana yang menjadi akar dari pohon keputusan tersebut. Cara menentukan variabel yang menjadi akar adalah dengan menggunakan entropi, gain, split info, dan gain ratio.
Pengertian entropi adalah suatu parameter untuk mengukur tingkat keberagaman atau heterogenitas dari kumpulan data. Jika nilai dari entropi semakin besar, maka tingkat keberagaman suatu kumpulan data semakin besar. Rumus untuk menghitung entropi sebagai berikut. Entropi atau S sama dengan N sigma I sama dengan I. I adalah 1, sama maksudnya, minus dikurang PI dikali log 2 dikali PI. Dikali PI dikali log 2 PI. Jadi log 2 PI. Keterangannya, S himpunan kasus atau ruang data sampel yang dipergunakan untuk training. A adalah fitur atau atribut. N jumlah partisi S. PI proporsi dari SI terhadap S, jadi jumlah SI dan dibagi S. Yang ini menghitung nilai gen, jadi menghitung nilai gen hampir sama aja. Gen atau SA sama dengan entropi S, jadi entropi S ini yang sudah dicari sebelumnya, dimasukkan angkanya, dikurang N sigma I sama dengan 1 dikali SI dibagi S dikali entropi SI. Keterangannya sama saja, himpunan kasus atau ruang data sampel yang digunakan untuk training. A atribut, N jumlah partisi atribut A, SI adalah jumlah kasus pada partisi ke I, dan S jumlah kasus dalam sampel atau jumlah seluruh sampel data. Ini adalah menghitung nilai split info tambahannya dari ID3, pengembangan ID3 menjadi C4.5. Rumusnya adalah split info SA sama dengan min N sigma I sama dengan 1 SI dibagi S log 2 SI dibagi S. Keterangannya sama kayak seperti tadi. Jadi ruang data sampel yang digunakan untuk training, A sama dengan A adalah atribut dan SI adalah jumlah sampel untuk atribut I. Dan yang terakhir ada menghitung nilai gen ratio. Jadi gen ratio sama dengan gen dibagi split info. Jadi simbolnya A gen, split info S, A. Baik, kita akan lanjut ke penghitungan atau praktek menghitung algoritma C45. Yang pertama tahapan algoritma C4.5 yaitu menyiapkan dataset. Di sini saya sudah menyiapkan datasetnya. Kita hapus dulu yang di sini. Di sini saya sudah menyiapkan dataset. Jadi data yang kita akan hitung yaitu tabel keputusan bermain tenis. Dan ada 4 atribut atau 4 kolom. Yang pertama outlook, temperatur, humidity, dan wind. Yang terakhir yaitu label atau play, yaitu keputusannya nanti. Yang kita akan hitung total kasusnya dulu. Jadi di sini ada jumlah kasus S atau S. Di situ ada 14 kasus pada tabel tersebut, dan yang no ada 4, 1, 2, 3, 4, kita hitung 4, dan S-nya otomatis 10. Dan yang kedua kita juga akan menghitung jumlah kasus daripada atribut outlook, dan pada atribut outlook di situ kita lihat ada 3 kelas. Yang pertama Cloudy, kita tulis dari abjad yang paling awal dulu. Yang kedua ada Rainy, yang ketiga Sunny, dan seterusnya, yaitu temperatur.
Jadi sebelum melakukan perhitungan kita buatkan dulu jumlah kasusnya seperti pada tabel tersebut. Kita tentukan atribut dan kelasnya. Hot yang maksudnya yang kedua temperatur, ada hot, mild, dan cool. Kita ketik cool dulu sesuai update, baru hot, kemudian mild, lanjut humidity, di situ ada high, ada 2 kelas, dan normal. Yang terakhir windy, ada false, dan ada true. Nah, kemudian kita hitung jumlah kasus daripada masing-masing kelas di atribut tersebut. Yang pertama, kelas Cloudy pada atribut Outlook. Kita hitung jumlah kasus dengan cara memfilter seperti ini. Cloudy ada 4 kasus. Yang no, jumlah no ada 0, dan jumlah yes ada 4. Kemudian ini sebenarnya ini ada cara cepatnya ya, yaitu dengan cara membuat rumus. Cuman karena kita sama-sama belajar dari awal, nggak usah tergesa-gesa, yang penting ngerti dulu. Kita hitung ada 5, no-nya ada 1, yes-nya ada 4. Kemudian Sunny ada 5, dan apalagi maksudnya non 3, 2 yes. Sama selanjutnya, tapi kita select all dulu untuk menampilkan semua tabel. Kemudian kita hanya mencari full saja, ada 4. Yang no 0, yang yes 4. Kemudian hot ada 4, no-nya 2, yes-nya 2. Kemudian di sini mild. Perhatikan ya, di sini kita mencari temperatur, atribut temperatur atau kolom temperatur, yaitu pada kolom isian mild atau kelas mild ada 6, no-nya ada 2, yes-nya ada 4. Oke, sampai situ udah paham. Jadi kita tinggal copy. Sebenarnya saya sudah buat juga pada sheet sebelahnya. Kita copy saja jumlah datanya atau jumlah yang kita cari supaya agak cepat. Kemudian setelah itu kita akan menghitung entropinya. Tapi sebelumnya kita select all dulu ya, untuk menampilkan semua tabel. Yang pertama kita menghitung nilai entropi. Entropi yang pertama yang harus kita hitung yaitu entropi total, karena nanti ini digunakan untuk menghitung gen. Rumus entropi total yaitu sama dengan N sigma I sama dengan 1 dikurang PI dikali log 2 dikali PI. Jadi PI itu proporsi dari jumlah no atau yes dibagi jumlah kasus atau S. Ini sebenarnya SI ya, atau bisa dibilang no saja lah. Jadi no dikurang S. Baik, langsung saja kita melakukan perhitungan. Sama dengan buka kurung 2, kita lihat rumusnya kembali, min, karena ini di Excel kita menggunakan rumus perhitungan menggunakan sama dengan dan buka kurung. Kemudian kita hitung, karena di sini PI yaitu jumlah no dibagi jumlah kasus. Jadi kita klik dulu jumlah no dibagi jumlah kasus, tutup kurung dulu,
dikali log 2 ya. Karena rumusnya log 2 pada Excel yaitu in log 2, kita ketik in log 2, buka kurung, kemudian dikali PI lagi. Jadi dikali PI, kita klik dulu, klik sel pada F21, ini dibagi jumlah kasus, yaitu pada sel E21. Kemudian karena di sini sigma, yaitu penjumlahan kelanjutan, jadi menjumlahkan jika ada lebih dari 2 data, karena dia sigma, jadi kita plus, kemudian kembali lagi, buka kurung 1 kali, minus jumlah yes. Jadi di sini jumlah pada kelasnya, kelas play ini, putusannya play ada 2, jadi kita yang keduanya yes, dibagi jumlah kasus lagi, kemudian kita tutup kurung, dikali log 2, sama seperti awal, yaitu dikali in log 2, buka kurung, kembali lagi kita ke jumlah yes, dibagi jumlah kasus pada kasus total ya. Kemudian tutup kurung 2 kali, tutup yang terakhir untuk menyamakan buka kurung di awal. Jadi kita enter, baik, ketemu hasilnya 0,8632 0,863121. Kemudian sama seperti rumus di atas. Jadi bisa kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kenapa di sini num? Karena pada jumlah no kelas Cloudy terdapat hasil 0. Karena 0, kita langsung saja tentukan hasilnya 0, karena tidak bisa terbaca kalau ada 0. Menurut saya, sesuai rumusnya ini tidak bisa terbaca 0, jadi kita langsung saja hasilkan 0. Kemudian kita copy lagi. Kalau misalkan kita hitung dari awal agak lama, jadi kita bisa copy saja. Yang kedua di sini, nah ini 0,72 sama, copy lagi, ada 0, ternyata ada angka 0 pada kelas, kita tentukan saja 0 ya, supaya lebih gampang. 0. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasil entropi dari masing-masing kelas di atribut tersebut. Kita samakan sama hasil yang sudah saya hitung sebelumnya. Ini. Oke, kita perhatikan sama ya. Kemudian kita menghitung gen, karena pada tahapan algoritma C4.5 yaitu menghitung nilai gen. Di sini pada tahapan ketiga, karena tahapan kedua kita sudah hitung, kita menghitung nilai gen. Menghitung nilai gen. Namun untuk menghitung nilai gen, yaitu kita hanya menghitung nilai gen pada atribut, yaitu 4 atribut gen pada output. Jadi yang pertama kita hitung gen pada output. Rumusnya bagaimana? Rumusnya sama dengan buka kurung, ini rumusnya untuk menghitung gen, digunakan rumus
N atau SA, S, A sama dengan entropi S dikurang N sigma I sama dengan 1 baru dikali SI dibagi S dikali entropi ditambah entropi total. Dikali ya guys, dikali. Ini dikali. Jadi kita aplikasikan saja pada kolom Excel ini, itu sama dengan buka kurung. Buka kurung di sini entropi S. Jadi entropi S yang dimaksud entropi S itu adalah entropi S total ini. Jadi entropi jumlah kasus S ini kita klik, buka kurung, di situ dikurang SI dibagi S, jadi sama jadi SI pada ini kita buka kurung 2 kali, buka kurung 2 kali, kemudian di sini kita jumlah kasus atribut kelas Claudi. Jadi S pada rumus ini yaitu S pada kelas yang kita tentukan dibagi S total, buka kurung, tutup kurung maksudnya, dikali lagi jumlah kasus. Nah, begini, seperti ini ya. Nah, kemudian sama seperti awal, jadi kita lanjut. Dibagi dibagi karena saya agak lupa ya, jadi saya sambil melihat rumus di HP. Jadi di sini ada yang kedua, jumlah S pada kelas kedua yaitu remi 5 dibagi jumlah kasus total dikurung dikali di sini sepertinya salah entropinya. Di sini entropi yang dimaksud yaitu entropi pada kelas yang kita hitung. Jadi entropinya Claudi ya. Jadi kita ganti di sini 23. Jadi entropi yang kemudian kita tutup kurung sama seperti awalnya. Karena ini sigma, kita lakukan hitungan lanjutan, jadi sama ya, jumlah kasus Sani dibagi jumlah kasus total dikali ini. Kemudian kayaknya ada yang kalah nih guys. Kurang kita cek lagi. Kan kita cek kembali pada rumus yang sudah saya hitung ya.
Oh iya salah. Jadi yang dimaksud yaitu entropi total. Jadi di sini entropi total ya. Entropi S bukan jadi H. Coba kita cek lagi. 2,5 0,258521. Baik sama. Nah, karena di sini kita akan mengcopy juga dan jumlah kasus total serta entropi total ini akan tetap dipakai. Jadi kita akan menguncinya agar tidak berpindah-pindah tempat. Jadi ketika di copy dia tidak akan berubah tempat rumus pada Excel. Jadi, rumusnya itu menggunakan F4. Nah, kita tekan F4, dia akan menjadi absolut. Jadi kita kunci yang berkaitan dengan jumlah total atau entropi total. Oke, kita cek lagi. Supaya agak lebih cepat kita copy saja ya rumusnya. Cuman di sini nanti kita ada merubah-rubah lagi. Kita klik dulu. Nah, sama ya, yang menyala sesuai dengan kelas 3 kelas temperatur ini. Kemudian kita cocokkan kembali sama hasil yang sudah saya hitung sebelumnya. 1838. Oke, benar. Kemudian kita copy lagi. Nah, karena di sini kelebihan kolom, kita hapus saja. Karena di situ ada 3 kelas dan rumusnya di sini ada, karena di sini ada 2 kelas dan di sini rumusnya ada 3 kelas, kita hapus saja rumus yang berlebihan ini. Enter. Hasilnya 0,37050 sama. Kita copy lagi ini dan hasilnya 0,0059 sama. Nah, setelah itu kita menghitung split info, karena di sini tahapan selanjutnya itu menghitung nilai split info. Kita menghitung nilai split info lagi. Rumusnya split info gimana? Nah, kita lihat dulu rumus yang menghitung split info. Jadi rumus menghitung split info yaitu split info atau S, K sama dengan min, kita copy saja. Kita kecilkan. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi rumus split info SA atau SA sama dengan minus N sigma I sama dengan 1 SI dibagi S dikali log 2 dikali SI bagi S. Jadi hampir sama aja, beda tipis lah. Karena saya juga agak lupa rumusnya, kita copy dulu. Kita copy ini saja. Kita copy di sini. Oke gitu. Sorry. Kita hanya mau copy rumusnya saja. Kita menghitung formulanya saja. Formulanya seperti di sini. Yang saya mau tahu cuma
ah ribet guys, kita hapus saja, kita lihat dari HP. Jadi rumusnya sama dengan buka kurung, diingat dulu, buka kurung 2 kali. Jadi di sini ada SI itu jumlah kasus pada Cloudy dibagi jumlah kasus total, kemudian dikali log dikali SI lagi yaitu jumlah kasus pada Cloudy maksudnya, dibagi jumlah kasus total, tutup kurungnya 4 kali karena menyesuaikan kurungan buka kurung yang ini. Kemudian ditambah karena disitu sigma, jadi sama aja, diulangi kembali. Jadi jumlah kasus pada ray ini dibagi jumlah kasus total, dibagi kali tutup buka kurung log, kemudian jumlah kasus pada ray ini lagi dibagi jumlah kasus total, tidurnya menyesuaikan sama buka kurung yang di awal. Oh ini tiga saja karena tutup kurungan terakhir yaitu menyesuaikan tutup kurung awal, pembuka sebagai pembuka dan penutup, ditambah ulangi lagi, buka kurung dulu, dibagi jumlah kasus total, dikali tutup buka kurung log, dikali jumlah kasus ini dibagi jumlah kasus total. Oke, sampai warnanya hitam ya, itu berarti sudah selesai. Nah, hasilnya 1,5770406. Oke, sama. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasil split info dengan rumus seperti tadi. Ini rumusnya ya, bisa di screenshot saja. Jika bingung buka kurungnya, rumus Excelnya ini seperti ini, bisa di screenshot saja. Dan karena kita niatnya mau ngopi lagi, kita bisa kunci kembali sel yang akan digunakan selanjutnya. Jadi kita kunci dengan menekan tombol F4 lagi, karena supaya tidak berpindah-pindah. Sekarang kita copy ke split info temperatur, humidity 6. Ada numnya guys, kita kembali lagi. Kenapa bisa? Oh ya, ini num karena kelebihan kolom, kelebihan baris, karena di situ ada 2 kelas, sedangkan di rumus ada 3 kelas yang terhitung hapus. Sudah menjadi 1. Kemudian kita copy saja yang ini. Nah, selesai.
Jadi yang kita dapatkan speed info, ada speed info outlook yaitu 1,577406. Yang kedua temperatur speed infonya 1,556657. Yang ketiga humidity 1. Yang keempat speed info windy 0,98. Selesai. Kemudian yang terakhir kita menghitung gain ratio pada algoritma C4.5. Jadi yang perlu kalian tahu, C4.5 dengan ID3 itu perbedaannya hanya menghitung nilai speed info dan gain ratio. Jadi pada ID3 tidak ada nomor 4 dan 5 ini, dan pada C45 ditambahkan menghitung nilai speed info dan gain ratio. Seperti itu yang saya tahu. Nah, rumus gain ratio ini gampang saja, yaitu rumusnya gain dibagi speed info. Jadi gain dibagi speed info, gain yang sudah kita dapatkan dibagi speed info, jadi sama dengan, kita cek kembali, kita cek dulu rumusnya seperti biasa aja. Gain, kita menghitung gain ratio sama dengan gain dibagi split info, enter. Nah, hasilnya 0,16, 0,163889. Kita copy saja. Oke, kita copy lagi supaya agak cepat. Nah, yang kita dapatkan gain ratio pada outlook 0,163 bla bla bla, yang temperatur 0,1181063, yang humidity 0,37 0,065, dan yang terakhir 0,000667. Nah, setelah kita mendapatkan angka-angka tersebut, setelah menghitung entropi, gain, speed info, gain ratio, kemudian di sini kita membuat cabang untuk tiap-tiap nilai. Jadi maksudnya membuat cabang itu menentukan hasil dari, atau membuat pohon keputusan yang sebenarnya ini tujuan kita. Jadi kita copy dulu di sini supaya lebih lengkap rumusnya. Ini lebih lengkap. Jadi untuk menentukan pohon keputusan atau menentukan node-nya, root node, kita bisa mencari nilai gain ratio yang tertinggi untuk menjadikan akar dari pohon tersebut. Jadi dari yang kita hitung ini, gain ratio yang paling tinggi yaitu 0,37 0,5 0,5065. Jadi gain ratio pada humidity. Jadi di sini kita buatkan root node. Jadi root node itu akar yang paling tinggi atau yang paling atas. Di sini kita buatkan humidity. Oke, kita blok dulu supaya lebih gampang. Kita blok warna hijau saja. Jadi atribut humidity yang lebih tinggi. Sini kita klik sebagai akar. Humidity, not humidity. Sebagai gain yang paling tinggi untuk dijadikan node, root node. Ini kita buat tabel atau gambaran graf pohon keputusan. Kemudian di situ kita lihat pada atribut humidity ada dua kelas.
kita buatkan jalurnya. Z. Kita copy saja. Kita buatkan kelas. Untuk mencari keputusannya. Di sini ada dua kelas, height dan normal. Kita buat kelas height dan normal yang agak beda. Isi warna putih. Yang pertama kelas height. Kita kasih di sini normal. Nah, cara menentukan dia no apa yes, kita melihat nilai entropinya. Jika nilainya 0, maka dinyatakan selesai dan tidak dilanjutkan perhitungan. Di sini nilai entropi normal 0 dan kita menjadikan ini sebuah keputusan. Keputusannya pada apa? Pada label apa? Karena di sini nilai 0 tertuju pada 0, jadi kita tidak menjadikan ini keputusan no. Jadi normal belum no. Nah, di sini ada yes, ada angkanya. Jadi kita humidity jadikan ini rekomendasi atau keputusan yes. Kita buatkan leaf atau daunnya. Ini simbol leaf, jadi tidak dapat diganggu gugat. Jadi ini sebagai keputusan akhirnya. Kita jadikan warna hijau aja. Jadi keputusannya yes. Jadi cara membacanya, jika humidity normal, maka yes, keputusannya yes. Jadi begitu ya. Nah, jika humidity high, maka apa? Nah, karena di sini entropi pada high masih ada, jadi belum bisa diputuskan atau belum bisa dijadikan status. Yaitu caranya kita menghitung kembali, menjadikan ini sebagai internal node. Jadi simbolnya internal node. Jadi kita melakukan percabangan. Perhitungan selanjutnya yaitu kita berikan percabangan untuk menghitung dan mendapatkan hasil dari cabangan tersebut. Senyum gitu. Hai. Nah, kita sudah dapatkan, namun untuk selanjutnya kita mencari dulu. Jadi kita di sini kasih nama kode 1.1 dulu karena kita belum mendapatkan entropi atau gen tertingginya setelah ini. Nah, setelah ini kita menghitung dulu. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan selanjutnya untuk menentukan apa yang di bawah ini, apa di kotak ini, atau cabang yang selanjutnya ini, saya ulangi sekali lagi. Jadi humidity ini didapatkan dari nilai gen rasio tertinggi. Jadi
gen yang tertinggi akan menjadi akar, atribut gen yang tertinggi akan menjadi atas, cabang atasnya atau node, root node. Nah, kemudian kenapa ini bisa yes, normal yes, kenapa height bisa dilakukan perhitungan lagi? Karena pada entropi normal 0 yang artinya sudah diselesaikan, sudah bisa ditentukan, dan kemudian pada kelas height ini terdapat entropi 0,98 yang artinya akan dilanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Karena ini height yang dihitung untuk selanjutnya, atribut humidity pada kelas height ini akan dijadikan sebagai cabang kedua dan akan dipakai untuk menghitung, mencari cabang di bawahnya, apa yang akan menjadi cabang kedua ini. Jadi kita menghitung node kembali. Nah, karena di sini normal selesai, kita hilangkan yang normalnya karena dia tidak bisa dihitung lagi, sudah selesai. Nah, kita filter, kita hilangkan normal. Di sini kita dapat 7 kasus yang pada tabel ini atribut humidity saja dan class X saja yang kita gunakan. Kita copy dulu untuk melakukan perhitungan kedua. Nah, saya ulangi lagi karena di sini normal tidak dipakai, sudah selesai. Kita hilangkan normalnya dan hanya mencari humidity yang height saja untuk melakukan perhitungan selanjutnya. Jadi di sini saya katakan node 1, di sini saya katakan node 2. Node 2 humidity kelas atribut humidity yang ada height-nya saja, yang height saja. Jadi total kasus yang humidity-nya height saja ada 7. Salah 7. Sebenarnya bisa kita pakai ini aja. Jadi kita copy aja. Karena di sini yang kita lakukan hitungan selanjutnya yaitu humidity yang high dan normal sudah diselesaikan. Nah, kemudian dilakukan ulangi proses untuk setiap cabang, semua node. Nah, jadi kita lakukan seperti awal, namun kita hilangkan yang normal yang sudah terselesaikan, yang tidak bisa dapat dihitung kembali. Nah, di sini kita output lagi, copy aja. Jadi kita hitung yang belum bisa didapatkan keputusannya. Nah, karena humidity sudah selesai dan sudah mendapatkan hasilnya, kita tidak hitung lagi. Nah, sama dari awal, jadi kita menghitung outlook tapi dalam tabel yang ini yang sudah normalnya tidak ada. Jadi kita hitung prodi ada 2, 0 biasanya 2. Jadi kita lakukan perhitungan seperti yang pertama kita lakukan dulu. 0-nya 1, 1
Saninya nolnya 3 sisa 0. Jadi kita temperatur 3 nolnya 2 ini hitnya 4 2 fullnya nggak mana, fullnya karena fullnya nggak ada kita kasih 0 lagi. Nah, karena kan sudah terfilter dari yang humidity hex saja, jadi yang memiliki atribut humidity dan kelas X saja yang akan tertampil di tabel. Jadi kita menghitung yang sudah yang harus dihitung. Pulsnya 4, nolnya 2, ini berarti 3, nolnya 2. Nah, kita menghitung entropi lagi, sama caranya, namun kita copy saja rumusnya, kemudian kita ganti sel-sel yang tidak digunakan. Jadi hasil dari entropi not 2 ini, jumlah kasus yang kedua, kita dapatkan 0,985228. Kita cek kembali. Oke, sama 985228. Di sini kita bisa tentukan karena ada 0, langsung kita tulis 0 saja. Karena kalau misalkan kita copy rumusnya, nanti terdapat bacaan num. Coba kita copy di sini. 1 num kan, karena ada 0-nya. Aku saja menjadikan ini aku lagi 0. Kita copy lagi. Sama ya seperti awal kita menghitung gennya kembali, kita copy saja. Nah, cuman pada node ini kita mengganti jumlah kasusnya karena rumusnya kita copy dari atas dan tidak terganti. Rumus ininya kita ganti saja. Jumlah kasus pada node kedua ini ada pada sel E39, kita ganti saja. Entropinya juga H39. Jadi angka yang 21 kita ganti menjadi 39. Ini rumusnya. Bentar, hasilnya 0,696. Oke, sama. Kita copy lagi dari sini. 0,02 0,02612. Cek. Oke, sama. Oke, guys.
Oke, split infonya kita copy juga, kita singkirkan dulu ini. Dan kita buat grup dulu. Supaya tidak lari kemana-mana. Untuk rumusnya juga ikut guys. Kita share dulu. Untuk split info kita copy saja. Jadi sini ganti jadi 9. Karena kita mengcopy dari atas ya, jadi data yang kita pakai data yang di atas juga. Kita copy lagi. Kalau di sini ada 0, kita copy. Kita bisa buat jadi 0 dan kita copy ini. Dan ini juga kelebihan. Kita cek lagi. Nol. Kita jadikan 0. Nah, kemudian kita copy lagi supaya cepat. Nah, kita tentukan cabangnya. Jadi yang node kedua ini kita temukan generasi yang tertinggi adalah Outlook. Kita kasih warna dulu Outlook. Jadi kita di sini buat Outlook ya. Jadi ditemukan Outlook yang tertinggi, kemudian dijadikan cabang. Jadi cabang selanjutnya itu Outlook. Kita sama seperti awal, jadi kita cabangkan ada berapa kelas. Pada Outlook ada 3 kelas, kita copy saja panah-panahnya. Supaya enggak ribet, supaya lebih cepat. Kita buatkan 3 cabang. Kelas sebagai penentunya. Ini tidak apa-apa ya, miring-miring. Kemudian kita buat dulu kliknya. Untuk keputusannya. Oh ya, kita buat kelasnya dulu. Yang pertama ada Prodi. Yang kedua ada Raini. Yang ketiga ada Desain. Nah, kita bisa menentukan live dengan cara melihat entropinya. Jika entropinya 0, maka itu sudah selesai, tidak bisa dihitung ulang lagi.
di mana yang entropinya nol, yaitu Claudi nol, jadi tidak bisa dilanjutkan perhitungan dan bisa dijadikan ini sebagai keputusan. Keputusannya apa? Yes, karena pada kolom yes atau sel yes ini kita temukan angka, sedangkan no itu nol, tidak bisa dilanjutkan. Jadi keputusannya yes. Kemudian ada sun yang entropinya nol, kita buat keputusan kembali. Keputusannya apa? No, karena di situ no terdapat 3. Jadi kita terdapat 3 hasilnya ada 3. Jadi kita disini menjadikan no. Nah, kemudian yang ada entropi yang ada hasilnya Raini. Nah, kita jadikan ini sebagai cabang selanjutnya, yaitu sama seperti awal, kita jadikan ini internal node cabangnya untuk mencari pohon selanjutnya, menjadikan akar. Kita belum tahu ini apa, jadi kita kasih nama 1.2 dulu. Kemudian kita menghitung kembali lagi. Jadi sama ya, yang kita pakai itu Raini berarti. Jadi Sol, Claudi dan Sunny kita tutup. Jadi yang humidity yang normalnya, yang ada normalnya kita hapus. Jadi hanya terdapat tabel humidity yang height-nya saja, kemudian outlook yang Raini-nya saja. Nah, ini. Jadi sudah sesuai yang kita dapatkan. Kita buat node ketiga dengan cara membuat tabel lagi. Untuk menghitung node selanjutnya, di sini kasih nomor 3, kasih nama outlook, humidity, yang ada height-nya saja, dan outlook yang ada Raini-nya saja yang kita cari. Nah, sini kita hapus. Node ketiga ini kita hitung jumlah totalnya, jumlah kasus totalnya ada 2, karena sudah kita filter sesuai yang kita dapatkan tadi. Jadi kita lakukan perhitungan selanjutnya. Di situ yang ada temperatur, kita copy aja. Nah, baru kita hitung jumlah kasusnya sama seperti tadi. Temperatur yang cold 0, hotnya 0 juga, yang ada mild 2. Nolnya berapa? 1, no dan yes 1. Sini kita jadikan 0. Nah, untuk mempersingkat kita bisa copy saja hasilnya semua. Jadi yang paling penting yaitu kita harus menghafal rumus dan cara menentukan cabang-cabangnya itu bagaimana.
sorry. Hitung dulu. Coba dulu. Oh ini nomor satu. Kita copy lagi untuk rumus entropi. Ini nol. Ini dilingkar juga. Oke. Karena untuk mempercepat, jadi kita copy saja dari hasil yang sebelumnya saya kerjakan. Nah, karena di sini Windy yang gainnya tertinggi, kita blok dulu dan kita jadikan ini cabangnya Windy. Windy ada berapa kelas? Kita copy. Untuk mempersingkat waktu, kita buat kelasnya dulu. Misalnya ada kelas apa saja di atribut minggu. False, dan true. False, Windy, false. Hasilnya apa? Kita lihat dari hasil no dan yes-nya. Di sini no-nya 0, jadi keputusan false itu yes, kemudian true 0. Yes-nya dan no itu ada angkanya, jadi kita buat keputusan ini no. Selesai semua cabangnya, kita jadikan grup dulu. Kita buat grup. Oh shit, sudah. Oke, kita harus belajar di grup. Dan cara bacanya bagaimana? Oh, sebenarnya begitu, guys.
Cara bacanya seperti apa begini. Jadi dari semua yang kita dapatkan, jika humidity normal, maka dia yes. Maksudnya yaitu kita select dulu supaya lebih enak. Nah, dari tabel keputusan bermain tenis ini kita dapatkan pohon keputusan seperti gambar tersebut. Jadi cara bacanya, jika humidity normal maka dia bermain, jika humidity-nya high maka outlook. Jadi jika humidity high outlook-nya cloudy maka dia yes bermain. Jika humidity-nya high outlook-nya rainy, dia masih bingung, masih ada perhitungan selanjutnya. Dan jika humidity high outlook-nya sunny maka dia tidak bermain atau no. Jadi keputusannya no. Nah, jika humidity high outlook-nya rainy dan windy-nya false maka dia yes. Dan jika humidity high outlook-nya rainy, windy-nya true, maka dia tidak bermain. Nah, jadi seperti itulah kira-kira guys. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin terkait perhitungan manual di Excel, dan kita akan melakukan perhitungan rapid manner. Jadi misalkan memang ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar saja atau di email, karena saya juga masih belajar dan ini adalah tugas project UAS dari data mining, mata kuliah data mining. Jadi poin keputusannya itu seperti ini yang kita dapatkan. Kita bandingkan lagi, true no, false yes, sama. Look, sini yes, sini no. Oke, sama. Oke, kita akan lanjutkan ke rapid manner ya. Jadi kita akan melanjutkan perhitungan yang terakhir, yaitu melakukan perhitungan atau membuat desain proses menggunakan rapid manner dengan algoritma C4.5 atau algoritma D3. Jadi kita buka dulu rapid manner studionya. Baik, kita sudah kembali ke rapid manner. Kita klik saja blank proses, halaman kosongnya. Kemudian yang pertama kita siapkan datanya. Nah, jadi saya sudah siapkan datanya di sini. Saya bedakan sama data yang saya jadikan hitungan manual di Excel, kemudian di rapid manner data. Nah, jadi seperti ini. Karena kalau data yang dimasukkan ke dalam rapid manner seperti ini, dia tidak akan terbaca. Jadi saya buat yang tidak ada judulnya, jadi judul data dari nomor tabel sampai play. Jadi nanti kita akan gunakan ini. Yang pertama-tama kita pergi ke data access, pergi ke files dan pergi ke read. Karena kita menggunakan data Excel sebagai database-nya atau sebagai apa ya, sebagai tujuan prosesnya, kita menggunakan data Excel. Jadi kita klik read Excel. Nah, read Excel, kita gunakan read Excel. Kemudian kita import datanya. Datanya ada di mana?
Datanya kita simpan sesuai yang kita simpan datanya. Jadi saya simpan di sini di project was. Nah, tabel keputusan bermain ini sama, cuman perbedaannya hanya di rapid miner. Jadi ini saya bedakan untuk khusus di rapid miner tabel. Jadi kita next. Nah, di sini sudah ada data yang saya import ke dalam rapid miner. Terdapat ada 6 kolom. Ada no, atribut outlook, temperatur, dan sebagainya. Kita next saja. Nah, di sini sudah ada data yang kita masukkan dan berbagai jenis datanya. Karena di sini no tidak terpakai, jadi kita execute saja. Kita sembunyikan. Kita execute. Kita hilangkan dulu exclude column, hilangkan karena itu tidak terpakai. Di sini play sebagai tujuannya, sebagai hasil keputusannya nanti kita ubah jadi label, karena ini akan menjadi keputusannya pada rapid miner ini. Dan tipe datanya kita jadikan binominal karena terdapat 2 pilihan saja. Kalau misalkan lebih dari 2 kita pakai polinominal. Kita finish. Nah, di sini sudah masuk data Excel-nya, data set yang akan dijadikan sebagai pengujian dalam algoritma C4.5, karena saya akan menggunakan algoritma C4.5. Jadi kita sudah masukkan data Excel. Di sini kita lihat data setnya. Outlook sebagai atribut, temperatur atribut, humidity atribut, windy atribut, dan di sini pi sebagai label, sebagai keputusan yang nanti kita apply saja. Karena kita jadikan ini akan dijadikan algoritma C45, kita uji sebagai algoritma C4.5, maka kita pergi ke operator, cari decision tree. Kita drag saja dan taruh di sini. Nah, jadi cara menggunakan rapid miner untuk menentukan algoritma C4.5 itu dengan menyiapkan data dan menyiapkan aplikasi pembacanya, yaitu read Excel, dan kita sudah siapkan mesinnya atau untuk memprosesnya. Jadi operatornya maksudnya. Jadi kita sudah siapkan semuanya, kita tinggal sambungkan inputnya dan kita sambungkan lagi, kemudian modelnya ke result kita sambungkan juga ke ini, kemudian kita akan running. Kita lihat tabel pohon keputusannya seperti apa. Kita running. Oke. Di sini sudah terdapat play. Ini maksudnya hasil keputusannya. Nah, ini yaitu tabel pohon keputusan. Nanti kita akan bandingkan dengan hasil perhitungan di Excel. Baik, jadi dari hasil pengujian decision tree-nya, saya mendapatkan jika humidity normal maka dia yes, dan jika humidity high maka dia outlook, dan cloudy yes.
Jika humidity high, outlooknya cloudy, maka dia yes. Dan jika humidity high, outlooknya sunny, maka dia tidak bermain atau no. Dan yang terakhir, jika humidity-nya high, outlooknya rainy, maka dia no atau yes. Jadi dia ada 50% tapi dia tidak terbaca pada rapid miner ini. Yang saya tahu mungkin memang ada kesalahan atau kekurangan dari aplikasi rapid miner ini sehingga tidak terbaca dari data yang kita tampilkan tadi. Sedangkan yang kita dapatkan dari Excel hampir sama, humidity normal yes, humidity high outlook cloudy yes, hampir sama. Karena perbedaannya di sini kita mendapatkan hasil perhitungan atau akar dari windy false yes, sedangkan di sini tidak ada. Langsung keputusan rainy no 50% yes 50%, yaitu merah setengah-setengah, biru setengah. Jadi sampai situ saja yang saya bisa tampilkan. Di sini ada statistik juga, missingnya 0 semua. Statistiknya ini jumlah cloudy ada 4. Jadi dari hasil perhitungan yang kita lakukan secara manual sama seperti ini. Baik, terima kasih. Jika ada kurangnya mohon disampaikan di komen atau kolom komentar, dan kita sama-sama belajar. Jadi sampai situ saja yang saya bisa terangkan atau bisa jelaskan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.